Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Forum bersama saya Nika Bella yang akan mengajak Anda untuk mengetahui diskusi menarik terkait beberapa tema yang menarik untuk diungkap di Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan hari ini Bella sudah kedatangan dari Tanoto Foundation dan juga salah satu guru di Kota Semarang. Sudah hadir langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng lantai 3. Sudah hadir bersama dengan Bella ada Bapak Sasmoyo Hermawan, as a training specialist Tanoto Foundation. Selamat sore, apa kabar Pak Sas? Selamat sore. Salam Tribuners. Sehat ya Pak ya? Baik, Alhamdulillah. Kemudian tidak hanya itu saja, sudah hadir juga bersama dengan Bella ada Ibu Esi Fitrianingrum sebagai guru kelas 6 SD, benar ya Bu, untuk Sekolah Dasar Negeri Lamper Kidul 02 Kota Semarang. Betul. Apa kabar Bu? Selamat sore Tribuners. Sehat selalu. Sehat selalu juga. Pastinya Tribuners, kita semua yang melakukan syuting pada hari ini sudah divaksin booster, Deadsmi dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Begitupun dengan Bu Esi dan juga Pak Sas ya. Baik, hari ini Bu Esi dan juga Pak Sas kita akan membahas terkait Hari Guru Berinovasi Mendidik Generasi. Bila mau mulai dari Pak Sas terlebih dahulu ini terkait Tanoto Foundation, yang mana ini salah satu yayasan concern dalam bidang pendidikan, benar ya Pak? Betul. Lantas siapa sih sebenarnya orang pertama yang menginisiasi berdirinya Tanoto Foundation dan apa yang melatar belakangi didirikannya suatu yayasan ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sekali lagi salam Tribuners. Tanoto Foundation atau bahasa Indonesianya Yayasan Bakti Tanoto. Ya. Memang nama Tanotonya diambil dari pendirinya Bapak Sukanto Tanoto, salah satu pengusaha yang ada di Indonesia. Didirikan tahun 1982. Saat itu beliau kan membuka bisnis unit ya di Pulau Sumatera, dan kebetulan wilayah bisnis unitnya itu di daerah yang secara akses masih kurang, jadi kemudian beliau bersama istri Ibu Tina Binge kemudian memutuskan mendirikan Yayasan Bakti Tanoto atau Tanoto Foundation ini untuk membantu kualitas pendidikan gitu. Nah, kalau dari sisi visinya Tanoto Foundation itu meyakini bahwa pendidikan yang berkualitas itu mempercepat kesetaraan peluang bagi siapapun yang mendapatkan pendidikan yang berkualitas itu. Oh, luar biasa dari sepasang suami istri berarti ya. Dan kegelisahannya maupun kerinduannya terkait pendidikan, kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, bahkan di beberapa negara pun juga ada juga ya Pak, selain di Indonesia ya. Salah satunya di Singapura dan juga ya, ada Tiongkok. Di Cina, ada di Tiongkok, ada di Brasil. Oh, Brasil juga ada. Wow, luar biasa sekali. Dan ini bisa dikatakan salah satu yayasan yang benar-benar peduli dengan pendidikannya. Begitupun dengan Hari Guru, yang mana ini sudah hadir juga Bu gurunya langsung nih di sini ya Bu Esi ya Bu. Saya ke Bu Esi terlebih dahulu, nanti saya akan kembali ke Pak Sas nih Bu Esi terkait Hari Guru. Bicara terkait Hari Guru, bagaimana sebenarnya suka duka yang Bu Esi alami sendiri sebagai seorang guru juga nih selama menjadi seorang guru sejauh ini tuh apa saja suka dukanya? Silakan. Suka duka jadi guru. Sebenarnya banyak sukanya sih Mbak. Iya. Karena kalau duka dirasakan pasti akhirnya jadi suka juga. Oh iya. Gitu. Ya karena saya guru SD. Guru ya, SD benar. Guru SD, jadi yang di Ampu itu juga anak-anak yang apalagi kalau kelas 1 itu ada yang dari TK, ada yang belum, nalarnya kan juga belum jalan. Nah asiknya di situ, bagaimana mendidik anak-anak, membuat mereka mengerti dari yang tidak mengerti jadi mengerti. Nah, kemudian juga karena masih anak-anak ini Mbak, kan lebih mudah untuk membawa mereka menjadi berkarakter yang lebih baik, lebih gampang itu kalau masih SD gitu. Sukanya ya karena kumpulnya dengan anak-anak sudah pasti happy-happy, belajar juga bisa sambil bermain, gitu kan. Belajar tidak harus duduk kayak dulu gitu kan. Kalau dulu kan duduk harus pantang gitu. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang juga banyak guru yang sudah berinovasi, berkreasi di kelas gitu, membuat pembelajaran yang menyenangkan. Jadi pasti asik. Banyak asiknya kalau kumpul sama anak-anak. Dukanya ya kalau kumpulnya dengan anak kelas 1 kadang-kadang masih terbawa kebiasaan rumah. Bu, pipisnya sak celananya basah. Baik, gitu. Pengorbanan yang luar biasa ya Bu ya. Iya, kemudian juga kemampuan kognitif anak itu kan berbeda-beda. Ada yang cepat banget, ada yang
benar-benar kita harus mulai dari awal. A seperti ini, Ekstra sabar. B seperti ini. Ya, begitu juga dengan kelas-kelas selanjutnya. Apa hanya kelas 1? Enggak, kelas 6 pun juga asik. Kalau kelas 6 itu kan puber ya Mbak. Iya. Nah, ceritanya biasanya masih banyak di situ. Dari gap-gapan, dari mulai mulai kelompok-kelompok itu Iya, Mbak. iya, pengotakan Nah, ya, iya. Bu. Jadi kadang-kadang cerita, Bu, kok dia jadi musuhin aku ya? Biasanya sama aku. Nah, Iya. kadang-kadang cerita-cerita kayak gitu tuh yang membuat kita yang tadinya boring, yang tadinya aduh kok susah banget ya, jadi oh iya ya, asik banget kalau ketemu sama anak-anak. Ada hal baru juga ya Iya. dari cerita anak-anak itu tadi. Ya. Betul. Curhat colongan begitu ya sama Iya, gurunya betul, sendiri ya. Betul. Merasakan juga ya, Bu. Iya, memang paling enak jadi guru SD itu kalau kita bisa dekat dengan anak-anak. Iya, benar. Pelajaran ya pada saat jam pelajaran. Di luar jam pelajaran biasanya mereka suka kumpul cerita sendiri. Itu sukanya. Kalau dukanya ya namanya anak dari keluarga yang berlatar belakang Beda-beda. beda. Ya, ada yang mintanya orang tuanya anak saya harus mendapat segala sesuatu yang spesial misalnya. Atau juga ada orang tua yang justru sama sekali tidak peduli, ya, tidak punya appreciate terhadap pendidikan anaknya. Benar-benar Sehingga, dilepas begitu iya, ya, Bu. benar-benar dilepas, sekolah seperti penitipan, pokoknya pagi saya tinggal, nanti sore saya pulang kerja saya ambil. Pada saat pengambilan rapot udah Iya. gitu, naik kelas selesai Betul. begitu ya, Bu. Itu yang kadang-kadang buat susah guru gitu ya, karena anak SD itu kan tidak bisa lepas dari orang tua. Nah, kalau orang tua appreciate-nya bagus, biasanya anak itu tumbuh kembangnya juga bagus. Iya, benar. Apapun dari sisi afektif, dari sisi psikomotor maupun dari sisi kognitif. Tetapi kalau orang tuanya nggak appreciate, nah itu yang biasanya pergerakannya lambat. Agak lambat. Berarti kalau kita biasa dengar itu kan di sekolah-sekolah terkait orang tua ada yang namanya komite sekolah. Otomatis orang tua pun juga hadir di situ. Iya. Bagaimana dengan keberadaan itu komite sekolah? Pastinya kan orang tua juga harus ini aktif. Iya, memang orang tua seyogianya aktif di komite. Kalau di sekolah sekarang itu tidak hanya yang namanya komite, banyak yang namanya paguyuban, Wow, gitu ya. Itu di tingkat kelas. Tetapi kembali lagi Mbak, kalau orang tua itu kan person yang berbeda-beda dengan latar yang berbeda-beda juga. Jadi girohnya mereka ke pendidikan anaknya juga pasti berbeda-beda. Yang peduli banget gitu juga ada. Yang sama sekali nggak peduli, saya yakin pasti ada, walaupun semakin hari semakin kesini persentasenya itu menurun, semakin kecil. Oh aduh, ini menjadi PR juga pastinya untuk para guru ya, Bu. Dan pastinya nanti saya akan bertanya terkait peningkatan kualitas para guru. Ini lebih kepada kepala sekolahnya Pak Asas nanti ya, manajemennya, kemudian nanti untuk sekolah-sekolahnya, sistem pembelajarannya kepada Bu Esi, benar ya? Nah, tadi Ibu bicara juga terkait inovasi. Saya kembali ke Pak Asas lagi ya. Ini inovasi ya, sebenarnya tugas pokok yang dilakukan dari Pak Sas ini as a trainer dari Tanoto Foundation sendiri apa? Tugas utamanya, fokus utama? Baik, posisi saya di Tanoto Foundation itu training spesialis untuk bidang manajemen berbasis sekolah atau MBS, berarti lebih banyak bagaimana sekolah dikelola gitu ya. Seperti tadi meneruskan statementnya Bu Esi, ya memang ada orang tua yang menganggap sekolah itu bukan sekolah, tapi tukang jahit. Jadi anak itu kain, nanti setelah 6 tahun saya pengennya jadi baju seperti yang ini seperti nih, ini, hasilnya gitu begitu. sesuai. Saya tidak peduli, pokoknya silahkan diatur. Ada juga yang memperlakukan sekolah sebagai tempat parkir saja, yang penting selama saya kerja, anak saya aman di sekolah. Tapi banyak juga yang memang punya kepedulian. Nah, yang kadang kalau tidak dikelola dengan baik, ini kan macam-macam ya. Maka Tanoto Foundation kemudian memang mengembangkan program-program untuk bagaimana bagaimana mengembangkan peran serta masyarakat secara positif ya, supaya yang menganggap sekolah sebagai tukang parkir maupun tukang jahit maupun sekolah sebagai identitas sekolah yang sebagai lembaga pendidikan itu sama-sama bisa bekerja sama, bukan sekedar bekerja bersama-sama ya, bekerja sama membangun. Ini kan anak ini kan bukan anaknya sekolah gitu. Ini anak dari para orang tua itu sendiri ya. Ya. Apa yang terjadi di sekolah kalau
sudah dikondisikan secara positif, tidak ditindaklanjuti di rumah kan ya percuma juga. Nah, pendidikan itu kan membangun kebiasaan-kebiasaan positif. Jadi peran serta masyarakat. Lalu bagaimana sumber daya yang ada di sekolah maupun di sekitar sekolah beserta stakeholdernya itu dikelola bersama-sama supaya ya ini menciptakan lingkungan yang memang betul-betul suportif kepada peserta didik. Fokusnya tetap di kualitas pendidikan. Di kualitas pendidikannya ya Pak ya. Untuk SDM-nya juga pastinya. Betul. Nah ini yang mungkin di seluruh Indonesia mirip ya apa masalahnya, karena kalau kita bicara SDM saja lah, guru saja lah, tidak usah banyak-banyak Bu Esi. Itu ketercukupan guru di Kota Semarang saja, ini Kota Semarang yang notabene sebagai ibu kota provinsi ya, itu pun masih belum bisa 100% tercukupi ya. Jadi kita belum bicara kabupaten lain kan, konteksnya Kota Semarang. Jadi dari sisi jumlah itu belum 100%, apalagi akan ada gelombang guru-guru yang pensiun gitu. Lalu selain jumlah tentu saja kualitas guru per guru yang nanti mungkin Bu Eci bisa lebih menjabarkan lebih detail begitu ya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak. Sesuai tadi yang Mbak Sas bilang, Bu Eci akan menjabarkan lebih lagi. Ini saya mau bertanya terkait tadi penitipan kayak ini ya, tukang jahit begitu, kemudian tukang parkir begitu. Nah, bagaimana sebenarnya Bu Eci sebagai guru sendiri dalam sistem pembelajaran ini menanggapi atau lebih kepada ini ya, mengatasi para orang tua yang seperti itu? Bagaimana Ibu? Kalau saya sebagai guru ya, memang tidak selalu dalam setiap kelas itu ada yang seperti itu. Ya. Tapi kadang-kadang kita nemuin juga. Ya. Nah, kalau saya, karena saya adalah gurunya anak SD, fokus saya ya kepada anaknya. Kepada anaknya. Ya. Fokus utama saya adalah kepada anaknya. Bagaimana saya memberikan sebuah progres ke anaknya, baik dari karakternya, afektifnya, psikomotornya, maupun kognitifnya, karena kecepatan belajar setiap anak berbeda. Ya, kemampuan kognitif berbeda, kemampuan afektif berbeda, kemampuan emosional juga berbeda gitu. Jadi kita fokusnya ke anak-anak. Nah, nanti sepanjang perjalanan kita membawa anak-anak itu biasanya kan 1 tahun gitu ya. Kita kerjasama dan komunikasi dengan orang tua. Jadi harapannya kalau kita tahu kondisi anak di rumah, di sekolah itu nanti bisa tidak jauh berbeda lah. Atau sebaliknya, sekolah seperti ini. Kami mohon orang tua juga bisa bekerja sama untuk bisa mendekatkan pada hal-hal yang sudah kami jalankan di sekolah. Jadi tidak terlalu jomplang gitu. Karena kalau bicara hanya yang misalnya seperti di sekolah saya, hampir 800 anak gitu ya, karena 4 rombel. Terus hanya ngurusin yang 1-2 nggak jalan Mbak. Jadi tetap kita fokusnya pada apa? Benar. Tupoksi kita apa? Benar. Ke anak. Jadi kita tetap fokusnya ke anak sambil kita memberikan pengertian kepada 1-2 orang tadi. Kemudian kita rengkuh, baik itu kita ajak bicara, kita minta untuk datang ke sekolah atau kita juga bisa home visit gitu ya, untuk membicarakan hal-hal yang baik untuk anaknya. Karena kadang-kadang kita juga harus melakukan itu gitu. Jadi semuanya bisa jalan dengan baik, pembelajarannya jalan, progres anaknya ada, program sekolah juga jalan, dan harapannya nggak jomplang lah dengan keinginan orang tua. Baik, tentunya ini yang dilakukan Bu Eci sudah seperti yang dibicarakan tadi, yang diungkapkan, pengalaman sudah bertahun-tahun, benar Bu? Mengalami hal ini? Atau sebenarnya dari awal jadi guru sudah mengalami. Sudah mengalami ya Bu? Berbagai macam, dan memang kebanyakan orang tua hanya sekedar, maksudnya tidak ada niatan untuk, oh nanti anak saya tidak hanya dititipkan, melainkan saya juga tahu nih tumbuh kembangnya seperti apa, progres atau peningkatannya seperti apa. Bukan kebanyakan ya Mbak, karena biasanya ada 1-2 yang seperti itu. 1-2 seperti itu. Baik. Ini kalau menjadi kebanyakan PR juga. Nanti, loh kan saya sudah appreciate pada anak saya. Nah di sekolahnya Ibu sendiri nih, sistem pembelajarannya seperti apa terkait hal ini? Kalau di sekolah saya itu kan kebetulan 4 rombel ya Mbak. Kalau di satu level itu biasanya kita ada tim teaching. Jadi kalau di sekolah saya itu dari kepala sekolah nanti sudah ada
yang membantu. Kalau di SMP namanya wakil kepala sekolah, Ya. tapi kalau di SD kami namanya seksi. Gitu. Seksi Ya, banget. sudah ada seksi kurikulum, benar. ada seksi kesiswaan, ada seksi sarana prasarana juga, gitu. Ada seksi pengelolaan. Iya. Kemudian juga 8 standar itu juga sudah ada koordinatornya sendiri-sendiri. Jadi semua sudah terkoordinir dengan baik. Dengan gitu. baik, benar. Kebetulan saya si kurikulum di sekolah. Oh, Jadi segala kurikulum ya, sesuatu Bu? yang berhubungan dengan pembelajaran kan larinya Pasti dong, iya, Mbak Ibu. iya ke saya. Begitu juga dengan kesiswaan. Ketika ada yang berkaitan dengan siswa, lomba atau apapun, itu nanti yang pegang kesiswaan. Jadi lebih fokus dan lebih tertata, tidak saling tumpang tindih. Iya, karena sudah sesuai dengan divisinya masing-masing ya, Bu. Iya, Benar ya. betul. Dan tadi Ibu sudah jelaskan juga, memang fokus utamanya tidak hanya misal ada masalah untuk si peserta didik A dan juga B. Tidak fokus ke situ saja, tetapi juga fokus ke beberapa anak. Takutnya nanti kalau fokus ke 1-2 itu, yang lain terbengkalai, benar ya, Bu? Iya, betul. Karena Sudah pernah kalau ada guru pengalaman? pada 1 detik yang sama, kalau sekarang kan satu kelas 28 ya. Iya. 1 detik yang sama kan harus bisa membagi perhatian ke 28 Nah, itu dia. anak. Bagaimana caranya, Mbak? Gitu. Jadi gini Mbak, sebenarnya ini juga sudah diajarkan juga kalau di program pintar ya. Jadi ketika awal itu kan kita sudah ada diagnostik, penilaian iya, diagnostik penilaian. awal ya, assessment awal. Kita kan tahu, oh nanti dari hasilnya kita tahu, oh anak ini keberbakatannya di mana. Bakat minatnya Kemudian kemudian misalnya dalam satu mapel ini anak ini pada tingkatan yang mana. Nah, dari dasar itu sebenarnya nanti guru bisa kok memisah-misahkan anak. Jadi kita dalam satu pelajaran yang sama untuk anak ini, oh berarti kita harus back to basic, kembali ke benar-benar dasarnya seperti gitu, apa ya. Yang ini anak ini sudah mulai mengerti, jadi kita bisa langsung lanjut. Yang ini sudah pinter nih gitu. Kalau ini tidak kita beri pengayaan yang lebih, biasanya jadi ganggu juga kan. Nah, kita beri pengayaan yang lebih. Seiring dengan berjalannya waktu, biasanya guru mumpuni untuk hal yang itu. Wow, gitu. luar biasa. Ya, begitu juga dengan gaya belajar anak. Sebulan pertama mungkin masih menganalisa gitu ya. Untuk yang berikutnya tahu, oh anak ini kalau disuruh baca susah banget. Oh anak ini kalau belajar, kalau kita jelasin, dia harus pakai ore-orean nih. Sudah kita beri, silahkan. Pakai script paper, kamu harus selalu punya script paper gitu. Kalau saya, murid-murid saya selalu saya minta untuk bawa glosarium buku. Oh, iya. Jadi kalau saya jelasin gitu, kok menurut dia penting, silahkan ditulis. Hal-hal yang penting bisa dicatat dan diingat, lebih baik juga dipraktekkan ya, hal baiknya. Tapi untuk anak-anak yang biasanya audio, biasanya saya berikan lewat grup WhatsApp itu nanti pembelajaran-pembelajaran yang mereka bisa dengarkan ulang di rumah. Baik, ini berarti terkait digitalisasi juga, marak juga ya. Mungkin pada saat saya zaman dulu belum ada seperti itu ya, ketahuan umurnya ya Bu. Baik, tadi Ibu bicara terkait program pintar. Ini saya mau tanyakan kepada Pak Sas nih terkait program pintar, yaitu pengembangan inovasi untuk kualitas pembelajaran. Ini dengan tujuan untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Nanti Bu Esi juga bisa menambahkan ini. Kalau untuk kepala sekolah sendiri bagaimana? Baik. Pada prinsipnya apa yang diceritakan Bu Esi itu kan seharusnya sangat dipahami oleh kepala sekolah ya, sehingga jika para pelaku proses belajar, guru maupun kalau ada asistennya maupun orang tua ya sebenarnya membutuhkan apapun, bukan hanya sarana prasarana ya, membutuhkan keterampilan tertentu atau mengatur sumber dayanya sendiri untuk kepentingan memperkuat proses pembelajaran. Lah itu menjadi tanggung jawabnya kepala sekolah untuk kemudian satu mengidentifikasi apa sih sebenarnya kebutuhan guru-guruku, siswa-siswaku, orang tuanya siswa-siswa atau orang tua peserta didik ini. Kemudian bagaimana saya bisa menggerakkan potensi yang ada atau sumber daya apapun yang ada untuk mendukung itu. Tentu enak diomongkan, tidak enak dijalankan ya sebenarnya. Biasanya seperti ini itu kan, ya Pak. Ini kan ngomong banyak orang nih, ngomong peserta didik, ngomong gurunya, ngomong orang tuanya. Iya benar. Warga sekolah komplit. Iya. Belum nanti kalau ada pihak-pihak lain yang juga berperan serta dalam proses pendidikan di sekolah. Ada dinas, ada lembaga lain gitu. Luar biasa. Itu kalau dari sisi
kepala sekolah sendiri ya Pak Iya. ya. Ini kalau dari sistem pembelajaran, seorang trainer di sekolah-sekolah, sebagai gurunya sendiri bagaimana terkait program pintar ini Bu Esi? Kalau program pintar itu kan untuk pembelajaran itu terbagi ada kelas awal sama kelas tinggi. Kalau saya kebetulan kan di kelas tinggi. Kelas tinggi itu terbagi dalam mata pelajaran. Iya. Nah, jadi setiap fasilitator itu memfasilitasi guru-guru untuk satu mata pelajaran. Nah, dalam memfasilitasi itu pasti ada karakteristik mata pelajarannya. Iya. Nah, itu yang biasanya kita kuatkan ke teman-teman gitu. Nah, kalau yang kelas awal mungkin yang lebih kompleks ya. Tapi penguatannya kayaknya di literasi dan numerasi. Iya, Pak. betul. Di literasi dan numerasi gitu. Memang kalau program pintar ini belum bisa sih satu guru dapat semuanya gitu ya. Mengingat kalau guru SD itu guru kelas. Bukan guru mapel yang ditugasi menjadi wali kelas. Iya. Benar-benar guru kelas. Kalau kelas awal itu 7 mata pelajaran, kalau kelas 4, 5, 6 itu kan 9 mata pelajaran. Karena di Semarang ada mulok bahasa Iya. Jawa. Kalau program pintar belum bisa satu guru itu dapat semuanya belum. Satu paket Memang. itu ya. Ya, tapi harapan kami ketika kami mengajarkan satu mapel, kebetulan saya matematika gitu ya. Jadi dari basic awalnya matematika itu seperti apa, karakteristiknya matematika itu seperti apa. Kemudian pada pembelajaran matematika itu pasti ada pendidikan karakternya. Iya. Nah, pendidikan karakternya itu yang coba kita sharekan ke guru-guru. Kemudian juga bisa saling sharing, oh seperti ini. Jadi sebenarnya semua mata pelajaran itu ada pendidikan karakternya. Iya. Ini yang kadang-kadang ya ada sedikit guru yang mungkin terlupakan, hanya ngejar materi. Nah, kalau di program pintar ini tidak hanya kognitifnya, materinya saja yang dikejar, tetapi konsepnya juga, pendidikan karakternya juga itu diajarkan. Nah, sehingga harapannya walaupun hanya satu mata pelajaran tapi komplit. Wah, luar biasa. Lantas bagaimana inovasi yang Pak Saf sendiri lakukan untuk generasi ini terkait hal itu tadi? Baik, digitalisasinya kan wajib ya, teknologinya juga wajib karena di masa mendatang itu sebuah kewajiban. Ya, semuanya merasakan dan melakukan juga. Jadi kalau berbagai bentuk inovasi yang dikembangkan di sekolah mitra itu memang basisnya banyak yang berbasis teknologi ya, baik dari proses pengembangan kapasitas para guru maupun kepala sekolahnya maupun proses-prosesnya. Misalnya seperti ini, misalnya kami juga sedang mengembangkan sekarang ini bukan hanya perpustakaan digital ya, karena perpustakaan digital kan cenderung kemudian mematikan perpustakaannya. Iya benar. Jadi perpustakaan secara fisiknya nanti nggak ada. Jadi kami sebut itu sebagai perpustakaan hybrid gitu hybrid, benar. Gabungan antara perpustakaan fisik dengan perpustakaan digital. Bagaimana menciptakan aksesnya dan bagaimana memanfaatkan akses-akses fisik maupun digital itu. Lalu yang berikutnya kami juga membantu para kepala sekolah ini untuk melakukan atau belajar mengelola proyek ya, karena kan di kurikulum yang sekarang sedang diperkenalkan itu ada namanya P5, pengembangan proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Nah ini kan ada sebuah hal baru yang jauh berbeda dari proses-proses yang sudah ada, maka kami memastikan bahwa sekolah tidak harus mikir sendiri ya. Kita menjadi teman mikirnya Bu Esi dan teman-teman, teman mikirnya kepala sekolah, dan kami juga mengajak teman mikir yang lain, yaitu orang tua. Kami membentuk namanya bukan sekedar komite ya, kami menamakannya Duta Orang Tua Sahabat Anak Belajar. Duta Orang Tua Sahabat, apalagi sahabat ya, harusnya deket banget tuh. Yang sebenarnya saya kan tidak bisa kita membuat orang tua sebagai fasilitator kan, mereka kan orang tua, bukan fasilitator. Jadi kami menggandeng orang tua yang dipilih, yang diwakilkan oleh sekolah-sekolah mitra untuk yuk mari kita melakukan sering-sering ketemu, ngobrol bareng yuk tentang bagaimana mendidik anak kita dan mensupport apa yang ada di sekolah supaya pendidikan anak kita menjadi optimal.
lebih optimal, maksimal, dan juga berkualitas tentunya ya. Jadi selain membenahi akses, kualitas belajar lewat selain bidang pembelajaran tadi kan ada fasilitator khusus, bagaimana kepala sekolah bisa mengelola sumber-sumber daya yang ada, sekaligus menggandeng mereka yang mungkin bisa menawarkan sumber daya yang lebih loh kalau orang tua. Kalau memang trust buildingnya jadi, ya, tapi ada ini kan bisnis kepercayaan, bisnis ya bukan bisnis, tapi kan satuan pendidikan atau sekolah ini kan mengelola kepercayaan orang tua supaya mereka menitipkan anaknya dengan segala konsekuensinya begitu. Otomatis kepala sekolah juga harus belajar bahwa mereka harus merawat kepercayaan itu. Tidak hanya menjaga tetapi merawat, tentunya akan menghasilkan para peserta didik atau calon-calon pemimpin ke depannya begitu ya Pak ya, dan juga Bu Esi. Baik, Bu Esi, saya beralih ke Bu Esi ya. Tadi bicara terkait pembelajaran, sistem pembelajaran sejauh ini, pengalaman yang tidak pernah terlupakan yang Bu Esi alami selama ini sebagai fasilitator di sekolah-sekolah terkait hal ini, apa saja yang tidak pernah terlupakan? Kalau yang tidak terlupakan, ya yang pasti seperti yang dikatakan Pak Sas tadi bahwa guru pendidik itu kan beda usianya, beda zamannya, juga beda pengalamannya gitu kan. Satu hal lagi bahwa setiap guru sama seperti kalau selama digaung-gaungkan bahwa peserta didik itu kan unik, karakteristiknya beda-beda gitu kan. Guru pun sama, memiliki karakteristik yang berbeda-beda, bahwa guru itu satu individu yang unik, yang giftednya berbeda-beda juga gitu. Nah, sudah pasti kalau keberbakatannya beda, zamannya beda, pengalamannya beda, itu kan pasti beda-beda Mbak. Nah, menyatukan ini menjadi satu, bahwa ini loh regulasinya, bahwa ini loh harapan ke depannya, ini loh mengapa kita kok kurikulumnya berubah seperti ini, itu memang bukan satu hal yang mudah ya. Otomatis pendekatannya ke masing-masing person pendidik juga berbeda-beda. Nah, itu pasti pengalamannya tidak terlupakan. Sampai sekarang? Iya. Baik, nantinya pasti ke depannya yang akan Ibu lalui ada pengalaman-pengalaman baru ya, yang pastinya Ibu tidak terpikirkan sekarang, tapi nantinya menjadi hal yang baru, nantinya juga akan diaplikasikan dengan baik tentunya ya, lebih ke sistem pembelajarannya ya Ibu. Saya kembali ke Pak Sas, kalau Pak Sas sendiri pengalaman yang nggak terlupakan sejauh ini sebagai trainer untuk para kepala sekolah nih khususnya, apa saja Pak? Mungkin ada kepala sekolah yang ngeyel atau gimana Pak, bisa disampaikan? Saya pakai istilahnya guru ya, walaupun kepala sekolah sebenarnya mereka kan juga guru. Jadi kalau guru itu kan falsafah Jawanya bilangnya digugulan ditiru. Tapi menuju ke situ itu kan tidak langsung digugulan ditiru ya. Di awal, apalagi ada kurikulum baru seperti ini, semua guru, kepala sekolah juga, itu kan ragu terkeliru. Iya benar. Semua ragu, bener nggak sih kayak gini? Bener nggak? Yang mempertanyakan, bimbang gitu. Masih galau ya Pak. Tapi kemudian mereka kan terus belajar dibantu oleh berbagai pihak, dinas, lembaga-lembaga terkait. Secara mandiri juga mereka sibuk dengan belajar banyak-banyak tentang apa yang harus berlaku. Baru kemudian mereka menjadi wagu yang ditiru. Ada sekolah-sekolah tertentu, guru-guru tertentu yang sepertinya dipercaya oleh teman-teman yang lain, sepertinya punya best practice gitu ya. Best practice nih kayaknya yuk ditiru gitu. Walaupun saya sendiri juga belum yakin itu benar atau tidak salah. Tapi itu kan sebuah proses berikutnya. Nah, kemudian si guru maupun kepala sekolah ini belajar lagi supaya menjadi benar-benar digugulan ditiru. Yang kami beruntung kalau di pemerintahan Kota Semarang, Dinas Pendidikannya punya database guru-guru mana yang punya best practice ini, sehingga orang-orang seperti Bu Esi waktu kami butuh fasilitator daerah cepat mereka dipanggil, ini orang-orang ini inventornya sudah jelas. Tapi tidak berhenti di situ mudah-mudahan, karena kualitas pendidikan namanya kualitas itu kan bersifat nisbi, tahun ke tahun berbeda. Kalau zamannya berubah, definisi kualitasnya juga berubah, standarnya juga berubah. Iya, supaya tidak berhenti menjadi digugulan ditiru, tapi menjadi digugulan diburu. Semua orang yang mau belajar tentang hal-hal spesifik seperti ini akan, Bu Esi misalnya, semua orang tahu kalau Bu Esi itu kalau belajar tentang kurikulum merdeka, diolah jagonya, semua orang akan memburu Bu Esi. Iya, benar. Maksud saya,
puncak prestasi seorang guru itu bukan maksimalnya hanya di situ ya Pak. Diburu, maksudnya dikejar-kejar. Oh ini saya butuh ibu nih. Gitu. Betul. Orang tuanya juga gitu. Saya mau anak saya yang ngajar Bu Esi. Yang ngajar ibu. Atau mengajar seperti Bu Esi. Itu dijadikan sebuah benchmark. Jadi ternyata tujuan maksimalnya pada saat benar-benar dikejar-kejar, karena pun kualitasnya juga bagus begitu ya. Betul. Oke, baik. Itu saja Pak? Atau Ya, ada yang mau ditambahkan lain? Saya langsung beralih lagi ke Bu Esi nih, terkait Hari Guru. Bu, ada ungkapan terkait ini ya Bu, guru pahlawan tanpa tanda jasa. Bagaimana Bu Esi sebagai guru juga ini menanggapi hal ini? Kalau saya, menurut saya, sepertinya masih berlaku ya masih Mbak, berlaku sampai sekarang. Karena tidak semua sekolah itu kan memiliki fasilitas yang lengkap. Ya. Tidak semua sekolah itu peserta didik yang masuk orang tuanya sudah paket komplit lah gitu ya. Benar. Ada juga sekolah-sekolah yang siswanya inklusi mungkin. Kemudian juga beberapa sekolah yang jadi mitra itu gurunya kalau pagi harus datengin rumah-rumah anaknya, jemput murid-muridnya. Itu masih ada, walaupun persentasenya memang sangat kecil ya. Ya, tapi ada gitu. Nah, orang-orang seperti mereka ini kan memang benar-benar orang-orang yang tanpa pamrih ya. Tulus ya, Bu. Mengajar itu bukan hanya sebuah profesi, tapi itu benar-benar hati. Jadi ini jiwa saya, ini passion saya. Jadi kalau ada murid saya yang hari ini nggak masuk karena memang bukan karena sakit gitu ya, nggak bisa masuk, ada kendala, misalnya nggak ada yang nganter gitu, sudah merasa sedih atau gimana, sehingga ayo dijemput seperti itu. Jadi masih banyak teman-teman yang memang berjiwa guru. Nah, mereka yang berjiwa guru ini yang memang pantas disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Gitu. Luar biasa. Lantas apa harapan Ibu untuk kedepannya para guru-guru terlebih di Kota Semarang ini? Kalau guru-guru di Kota Semarang ini sebenarnya sudah levelnya sudah cukup tinggi ya Pak. Dari sisi materi mereka menguasai, dari sisi digital paling hanya berapa persen sih, itu pun juga mungkin yang sudah mendekati sempurna gitu. Iya, jadi dari sisi digital, kalau kita lihat itu kan juga YouTube-nya punya Dinas Pendidikan Kota Semarang, iya, itu kan banyak sekali di situ dari kelas 1 sampai kelas 6, ya, baik yang YouTube maupun yang bisa diupload lewat itu kan ada. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi kualitas sebenarnya sudah bagus sih Mbak. Tetapi seperti yang dibilang Pak Sas tadi bahwa standar kualitas itu kan tidak selalu sama. Sehingga memang dibutuhkan kelegowoan untuk selalu menerima perubahan. Ya, benar sekali. Dengan adanya perubahan-perubahan itu memacu guru-guru, memacu kami para guru untuk selalu berinovasi, selalu berkreasi. Apalagi anak-anak sekarang kan beda dengan dulu. Kalau zaman saya dulu gurunya berdiri gitu, sudah tahu Bu guru marah gitu ya. Langsung diam semua ya Bu ya. Kalau sekarang gurunya diam gitu muridnya tambah ramai gitu kan. Bu kenapa Bu pada kepo malahan ya? Sehingga sekarang memang guru dituntut tidak lagi menjadi guru ya, maksudnya guru itu saya yang benar, saya yang hanya mentransfer pengetahuan, saya sebagai sumber ilmu. Tidak, tapi guru yang berinovasi, yang berkreasi, yang mampu menempatkan diri menjadi orang tua, menjadi guru, menjadi teman, itu yang susah, ya, sekaligus menjadi tempat curhatan. Menjadi pendengar yang baik juga untuk para peserta didiknya ya. Karena kalau tidak bisa jadi tempat curhat, biasanya nggak bisa jadi pendengar ya Mbak. Oh iya, benar. Sudah pasti, karena era sekarang ini banyak murid yang mungkin tidak bisa curhat karena dunianya sudah dunia dengan handphone, dengan tetangga pun mungkin juga sudah jarang. Mungkin juga orang tua tidak memperhatikan juga bisa jadi juga karena memperhatikan tapi sibuk. Nah itu ya. Tetapi kalau di sekolah kita bisa memposisikan menjadi 360 derajat itu, ya, di atas, di bawah, kanan, kiri, depan, belakang gitu. Insya Allah
pasti ada inovasinya, pasti ada kreasinya, dan pasti kalau anak didik dekat dengan kita, Ya. apapun nanti yang akan kita berikan, mereka akan bisa menerima. Yaps. Dan dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda, insya Allah progresnya itu selalu ada. ya peningkatannya Iya, ya Bu. Iya, karena kan belajar Benar. menurut Ki Hajar Dewantoro adalah perubahan perilaku. Iya. Sehingga kalau kita bisa berinovasi dengan segala macam perubahan itu, insya Allah ya anak-anak bisa seperti yang diharapkan tadi. Ada perubahan perilaku setelah mereka belajar. Setelah belajar dan setelah bersekolah juga ya, seperti Iya. yang orang tua bilang tadi, dititipkan dan outputnya pun juga baik, menjadi anak yang maksimal, optimal, dan juga berkualitas. Itu harapan semua orang. Harapan Gurunya semua orang. juga ya. Gurunya juga pasti Guru gitu. itu kan harapannya gini, besok murid saya jadi orang, gitu Iya. kan? Harapannya kan Guru yang seperti berhasil itu. ya Bu ya. Iya, jadi tidak pernah berharap, Nang, besok kamu jadi presiden. Kalau sudah jadi presiden, jangan Benar, lupa benar. beliin guru rumah, kan enggak. Jadi kalau dengar, oh muridnya dulu diterima di SMP ini, Oh, gurunya itu sudah siapa? senang, gitu loh. Benar. Oh murid saya semuanya mendapat sekolah di sekolah yang mereka inginkan, Iya, iya. gitu. Itu sebuah kebanggaan dan tersendiri. kebahagiaan. Jadi kebahagiaannya guru itu sebenarnya Simple ya sederhana. Bu, simple Iya, ya. sederhana. Kalau lihat muridnya sukses gitu sudah alhamdulillah seneng banget, Merasa ikut gitu. senang dan bangga Iya, juga karena betul. sudah mendidik juga ya. Luar Iya. biasa. Dengan era digitalisasi yang ada juga, para guru juga harus menyesuaikan berbagai platform tadi, sosial media, dan juga arus informasi yang ada ya sekarang Iya. ini ya Bu ya. Dan saya balik ke Pak Asas nih, terkait arus informasi, bagaimana harapan dari Pak Asas sendiri untuk para generasi nih, generasi bangsa, kemudian untuk para kepala sekolah juga, guru-guru juga, dengan era digitalisasi dan arus informasi yang semakin meningkat, baik itu arus informasi secara vertikal maupun horizontal, bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Nah, kalau spesifik kepala sekolah itu setelah bekerja bersama mengembangkan keterampilan mereka, Ya. apalagi yang berkaitan dengan digitalisasi, Yeps. itu seperti tadi guru kan ada beberapa level ya. Iya, Kalau betul. kepala sekolah juga mirip sebenarnya. Ada kepala sekolah yang mencoba pun nggak mau. Ada yang seperti itu. Ada. Baik. Jadi mereka sudah sangat nyaman dengan gaya kepemimpinan mereka, Yang gaya terdahulu pengelolaan begitu ya. yang selama ini sudah mereka terapkan dan mereka anggap berhasil, ya sah-sah saja, tidak apa-apa. Baik. Itu ada yang mencoba aja tidak mau. Ada yang kedua, ada kepala sekolah maupun guru mungkin mirip juga ya Bu Esi, itu yang mencoba sekali terus sudah gitu. Oh, Jadi baik. kalau ditanya sudah pernah mencoba Pak? Sudah? Tapi tidak dilanjutkan. Enggak. Gitu, Sudah merasa Baik. bisa yang penting waktu ditanya sudah Hmm. pernah mencoba, sudah gitu sudah. dan merasa bisa ya Pak. Sudah Waduh. merasa bisa tapi terus balik lagi. Oke. Lalu yang ada juga yang sudah mencoba selama beberapa periode, sudah agak lama nyoba Iya. terus, tapi seperti honeymoon period gitu kan, Mhm. masa bulan madunya, tadinya pas awal juga Yeps. menggebu-gebu, setelah itu ya turun Semangatnya lagi, ada. balik lagi ke situ Baik. lagi. Gitu. Oke. Tapi banyak juga ya, Mhm. kepala sekolah maupun guru yang senantiasa mencoba mencari Iya. hal yang baru. Ini saya sudah nyoba platform yang ini nih. Ada nggak yang lebih user friendly misalnya, Yeps. atau lebih cocok untuk apa ya saya rencanakan Iya, di benar. kegiatan di proses belajar itu ada. Jadi harapan saya kalau secara pribadi ya pengennya yang terakhir ini semua guru, semua kepala sekolah, maupun peserta didik ya di tataran yang tertinggi ini. Mau gitu. berinovasi ya, Pak? Iya, tapi apapun itu, platform apapun itu kan tools ya. Iya. Hanya alat. Iya. Jadi sebaiknya kekuatan terbesarnya masih pesan apa sih yang mau disampaikan. Apa Benar. sih keterampilan apa sih yang kita mau dapatkan. Benar. Jadi supaya tidak tergantung kepada platform. Nanti kalau platformnya semua kebetulan tidak bisa dipakai, terus kita juga lumpuh tidak mau Benar, berbuat apa-apa itu. Benar. Gitu. Oke, baik, luar biasa sekali ya harapan-harapan dari seorang guru-guru ini ya di Hari Guru ini juga. Kemudian Pak dan juga Bu Esi, terakhir 3 kata untuk Hari Guru. Saya mulai terlebih dahulu dari Pak Sas. Oh Silakan, gitu, baik, terima kasih. Saya kalau bicara teknologi itu ingat Pak Habibie ya, Bapak iya. Teknologi ya. Beliau pernah bilang begini, kecerdasan Pak. tanpa cinta itu tidak cukup. Ya. Tapi cinta tanpa kecerdasan itu berbahaya. Gitu. Benar. Jadi pesan saya kalau 3 kata berarti ya
bekerjalah atau mengajarlah dengan hati. Mengajar dengan hati. Ya, supaya ini tadi dapat ya, kecerdasan tanpa cinta, tanpa hati. Tanpa hati. Itu tidak cukup. Hati tanpa kecerdasan, cinta tanpa kecerdasan itu kan membabi buta, itu berbahaya. Benar. Gitu. Ya, jadi mengajarlah dengan hati, karena hanya yang keluar dari hati mampu menyentuh hati. Ya, luar biasa, benar-benar. Yang keluar dari hati mampu menyentuh hati ya Pak. Yang tulus itu tadi, yang tanpa pamrih itu tadi ya Bu. Pahlawan tanpa tanda jasa. Itu dari Pak Sas tadi. Kemudian kalau dari Ibu Esi, 3 kata Bu untuk Hari Guru. 3 kata ya. Berdigitalisasi yang berkarakter. Berdigitalisasi yang berkarakter. Berdigitalisasi yang berkarakter. Jadi kita terus mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan lupa bahwa kita adalah manusia yang harus berpijak di tanah, gitu ya. Di mana kita berada, di situ langit dijunjung, gitu kan. Nah, jadi ayo kita kejar digitalisasinya, tapi jangan lupa bahwa punya karakter. Iya. Seperti yang dikatakan Pak Sas tadi, kalau saya ingatnya malah yang Albert Einstein. Waduh, apa tuh Bu bisa? Ini bergaul dengan guru-guru, banyak ilmuwan-ilmuwan yang muncul ya. Saya metode explain energy itu ya, sama sih sejalan dengan Habibie. Jadi orang sepinter apapun kalau nggak berkarakter sama aja, ya kan? Tapi orang memiliki karakter yang baik, norma tidak juga berilmu, ya, Bu. tidak bisa bersaing dengan yang lain. Jadi supaya murid-muridnya itu bisa menjadi orang yang pintar sekaligus memiliki hati, maka mari kita berdigitalisasi yang berkarakter. Kalau sinergi itu bukan hanya dari warga sekolah saja, tetapi juga lingkungan masyarakat sekitar dan stakeholder yang meliputi sekolah. Luar biasa, keren sekali nih bicara dengan para guru. Berbagai tokoh-tokoh ilmuwan muncul juga di sini ya tadi, sudah berapa ya rupanya ya Bu. Baik, last but not least, terakhir ini kita mau gabungkan bareng-bareng terkait Hari Guru Berinovasi Mendidik Generasi. Oke, siap ya Pak Sas dan juga Bu Esi ya. Hari Guru Berinovasi Mendidik Generasi. Siap? Saya hitung mulai dari 1, kita lihat di tengah. 1, 2, 3. Hari Guru Berinovasi Mendidik Generasi. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Esi dan juga Pak Sas untuk waktunya. Semangat untuk kedepannya mengajarnya, kemudian menjadi fasilitator juga untuk Tanoto Foundation juga. Kemudian keluarganya juga sehat-sehat, peserta didiknya juga, dan apa yang menjadi program kedepannya supaya lancar ya Bu dan juga Pak Sas. Salam untuk Tanoto Foundation juga. Terima kasih sekali lagi. Dan Tribuners, demikian untuk Tribun Forum hari ini. Saksikan terus Tribun Forum only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Unika Bella mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun. Salam Tribun.